Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa ba'du. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat beraktivitas, terutama dapat menjalankan ibadah puasa yang insya Allah sebentar lagi akan berbuka puasa. Bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, bapak ibu yang berbahagia, adapun tema kultum Ramadan pada hari ini adalah 3 kesalehan yang diperoleh dari orang yang berpuasa. Ternyata perintah berpuasa bukan hanya ada pada agama Islam. Selain agama Islam, ternyata juga diperintahkan untuk berpuasa. Berpuasa bertujuan meningkatkan ketakwaan seseorang. Arti dalam ketakwaan di sini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jelas puasa Ramadan dalam rangka membina dan membimbing pribadi seseorang agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jika puasa Ramadan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya atau dengan sesungguh-sungguhnya karena iman, insya Allah akan membentuk 3 kesalehan dalam pribadi seseorang. Adapun kesalehan yang pertama adalah kesalehan personal atau individu. Kesalehan individu adalah kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya dikarenakan menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya berpuasa. Dengan berpuasa, ibadah-ibadah yang dilakukannya bernilai positif, terutama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Juga ibadah lainnya seperti sholat 5 waktu, bersedekah, dan sebagainya. Bulan Ramadan sangat efektif bagi umat Islam karena dengan kondisinya Allah telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa
yaitu 70 kali lipat pahalanya, dan akan Allah berikan ampunan bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun kesalehan yang kedua adalah kesalehan sosial. Ketika berpuasa, yang paling terasa adalah menahan lapar dan dahaga. Menahan lapar dahaga ini dimaksud dapat kita ambil maknanya bahwasanya banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat makan dalam kesehari-harian. Paginya makan, belum tentu siang malamnya makan, atau sama sekali tidak makan. Tiba saatnya nanti orang yang berpuasa diwajibkan membayar zakat fitrah dan juga zakat mal, terutama zakat fitrah bagi seluruh umat Islam. Secara individu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah inilah melatih kesalehan sosial seseorang dengan berbagi kepada sesama. Zakat fitrah ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tidak dapat makan, ya. Di hari yang fitri nanti mereka akan makan, merasakan hal yang sama dengan kita dapat makan, ya. Tetapi ingatlah, berpuasa hendaklah dilakukan sebenar-benarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Rasulullah SAW, beberapa orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya berpuasanya tetap, tetapi menjalankan kemaksiatan tetap. Inilah kategori orang yang berpuasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun kesalehan yang ketiga adalah kesalehan lingkungan. Kesalehan lingkungan adalah kesalehan yang berhubungan dengan ekologi atau lingkungan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Jelas berpuasa ada hubungannya dengan kesalehan lingkungan seseorang. Dengan berpuasa maka akan menurunkan rasa atau tingkat kerusakan manusia terhadap alam. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kita tahu salah satu penyebab banjir di lingkungan kita disebabkan karena sampah. Contoh kecilnya lagi, misalnya kita berpuasa sering berada di rumah, banyak beribadah di rumah, berzikir, membaca Al-Quran. Kalau di luar bulan puasa kita sering berada di luar rumah menggunakan kendaraan bermotor. Asap dari kendaraan bermotor itu akan menyumbang kerusakan alam kita, yaitu menipisnya lapisan ozon yang akan berdampak kepada kualitas udara kita. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, 3 kesalehan ini benar-benar akan didapatkan seseorang jika puasanya dilakukan dengan sebenar-benarnya dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin mendapatkan pujian, bukan ingin mendapatkan ganjaran dari orang lain, misalnya THR. Ada yang lebih penting lagi, anak-anakku yang berbahagia, yang paling terpenting adalah ketika selesai bulan Ramadan, kesalehan-kesalehan ini tetap terjaga. Berarti Ramadan telah sukses membentuk karakter kita. Tapi kalau setelah Ramadan ini kita masih melaksanakan hal-hal yang tidak baik, berarti puasanya patut dipertanyakan. Berarti puasa hanya sebatas puasa. Puasa yang terbaik adalah puasa yang dapat mengarahkan atau membentuk karakter baiknya hingga 11 bulan ke depannya. Bukan hanya 11 bulan ke depannya, ke tahun-tahun berikutnya menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang sosial, pribadi yang cinta dengan lingkungan. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kultum Ramadan pada hari ini. Semoga dapat menjadi bahan renungan kita semua, agar Ramadan ini dengan puasa yang kita jalani dijalankan dengan sebenar-benarnya, dijalankan karena iman dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi pribadi yang soleh, baik secara personal, secara sosial, maupun lingkungan. Demikian kultum pada hari ini. Selamat berbuka puasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.